Salam untuk Anda semua. Kembali lagi bersama kami dalam penelusuran mendalam. Hari ini kita akan bahas topik yang rasanya sangat relevan ya buat kita di Indonesia, memahami siklus bencana. Diskusi ini dipersembahkan oleh Manajemen Cerdas dan kita akan banyak merujuk pada wawasan dari materi Irawan Wahyudi. Seperti kita tahulah ya, Indonesia ini kan sering banget kena bencana. Gempa, banjir, gunung meletus, wah macam-macam. Bahkan ya bencana sosial juga ada. Nah makanya penting banget nih kita ngerti soal siklus bencana ini. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Jadi kalau kita ngomongin siklus bencana, itu sebenarnya apa sih? Kayaknya bukan cuma kejadian terus udah gitu aja kan? Betul sekali. Jadi menariknya kalau kita lihat dari kacamata siklus ini, ya mungkin seperti yang ditekankan juga di materi Pak Irawan Wahyudi, bencana itu bukan kejadian tunggal yang selesai begitu saja, tapi lebih kayak rangkaian tahapan yang muter terus gitu, ada fase-fasenya. Secara umum sih kita bisa bagi jadi 4 tahap utama lah. Pertama itu ada pencegahan, ini masuknya di pra-bencana ya. Usaha kita buat ya menghilangkan atau paling nggak ngurangin kemungkinan bencana itu terjadi, atau kalaupun terjadi dampaknya nggak parah-parah amat. Oke, jadi mencegah akarnya gitu ya? Atau minimal mengurangi risikonya? Iya, betul. Terus yang kedua, masih di prabencana juga, itu kesiapsiagaan. Nah, kalau ini lebih ke persiapan menghadapi bencana yang katakanlah udah nggak bisa dicegah sepenuhnya. Misalnya ya, latihan evakuasi, bikin sistem peringatan dini. Nah, itu masuknya di kesiapsiagaan. Fokus utamanya ya udah pasti nyelamatin nyawa, pertolongan pertama, terus penuhi kebutuhan dasar korban, kayak makanan, air, tempat mengungsi sementara gitu. Fase ini biasanya paling krusial dan seringkali paling chaos ya. Makanya koordinasi itu penting banget di sini. Ya, kebayang sih pasti hektik banget ya, pas fase itu. Nah, setelah kondisi mulai terkendali, Nah, setelah badainya lewat, masuklah kita ke fase keempat, pemulihan atau recovery. Ini udah masuk pasca bencana. Tujuannya bukan cuma balik ke kondisi normal sebelum bencana, tapi idealnya itu membangun kembali dengan lebih baik. Istilahnya build back better gitu. Ini prosesnya panjang biasanya, ada rekonstruksi fisik, pemulihan ekonomi, sampai dukungan psikososial buat korban. Jadi ya benar-benar siklus, muter lagi nanti ke pencegahan untuk bencana berikutnya. wah menarik ya melihatnya sebagai satu putaran gitu. Tapi mungkin ada yang bertanya nih, kenapa sih pemahaman siklus ini penting buat kita, buat Anda yang dengerin? Bukannya ini lebih banyak urusan pemerintah, atau katakanlah lembaga kemanusiaan gitu? Nah, justru itu poin pentingnya. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, bencana itu kan efeknya langsung ke kita semua, nggak pandang bulu. Kalau masyarakat Anda misalnya paham siklus ini, pola pikirnya tuh bisa berubah loh. Dari yang tadinya mungkin, ya maaf, pasif, nunggu bantuan aja, jadi lebih proaktif, jadi lebih siap siaga. Oh, jadi mengubah mindset dari reaktif ke proaktif gitu ya? Betul sekali. Pemahaman ini tuh ngebangun ketangguhan, resilience, dari level paling bawah. Dari individu, keluarga, terus komunitas. Kita jadi nggak kaget lagi kalau amit-amit terjadi sesuatu, karena udah ada kesadaran dan persiapan sebelumnya. Ini penting banget. Oke. Masuk akal banget. Kesadaran itu jadi kunci buat persiapan ya. Nah, terus kalau gitu, peran kita sebagai individu nih, Anda yang lagi dengerin. Apa ya contoh konkretnya yang simple aja deh, yang bisa kita lakuin sehari-hari tapi beneran ngaruh gitu di siklus ini? Nah, peran individu ini vital banget loh, terutama di fase pencegahan sama kesiapsiagaan tadi. Jangan pernah mikir, ini kan tugas pemerintah. Nggak gitu. Contoh paling gampang ya, coba deh kenali dulu risiko bencana di sekitar tempat tinggal Anda. Daerah Anda itu rawan apa? Banjir kah? Gempa? Longsor? Sadar akan risiko ini aja udah langkah pertama yang bagus banget. Oke, kenali lingkungan sendiri dulu ya. Terus apa lagi? Terus hal praktis nih, tahu nggak jalur evakuasi dari rumah Anda kemana? Titik kumpul amannya di mana? Udah siapin belum tas siaga bencana di rumah? Isinya nggak usah muluk-muluk kok. Ya P3K standar, makanan instan tahan lama, air minum, senter, peluit, mungkin salinan dokumen penting. Ini kesiapsiagaan level pribadi yang penting banget. Tas siaga ya. Itu sering denger, tapi kadang suka disepelekan ya. Kelihatannya kecil ya satu-satu, tapi coba bayangin kalau semua orang ngelakuin ini, dampak kolektifnya pasti besar. Wah, iya juga ya. Jadi emang bukan cuma soal tahu teori siklusnya,
Tapi gimana kita, Anda semua, bisa menerjemahkannya jadi aksi nyata ya? Ternyata pemahaman dan tindakan kita sebagai individu ini punya peran signifikan dalam keseluruhan sistem manajemen bencana. Tepat sekali. Intinya, memahami siklus bencana ini memberdayakan kita, memberdayakan Anda sebagai individu. Pengetahuan ini ngasih kita semacam kontrol lebih lah atas keselamatan diri sendiri dan keluarga. Sekaligus, yaitu tadi, memperkuat ketahanan komunitas secara keseluruhan. Ini soal mengubah kesadaran jadi kebiasaan dan persiapan jadi tindakan. Itu kuncinya. Baik, luar biasa sekali pembahasannya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita hari ini ya tentang siklus bencana di Indonesia. Diskusi ini merujuk pada materi dari Irawan Wahyudi dan dipersembahkan oleh Manajemen Cerdas. Semoga ini memberikan Anda perspektif baru yang berguna. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita semua merenung sejenak. Dari 4 fase siklus tadi, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan, kira-kira di fase mana nih Anda merasa perlu paling meningkatkan peran Anda atau keluarga? Dan langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakukan, mungkin mulai minggu ini, untuk bergerak ke arah kesiapsiagaan yang lebih baik? Coba direnungkan ya.